kan, yang penting jangan sampai nempel dulu di. Iya. Gede loh tuh. Ih, lumayan nih. Bakso ini dalamnya urat, bakso urat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh. Udah. Siksa. Yang bener loh. Mulak usut. Orang Padang, Pok. Betawi. Sunda, Betawi apa Sunda? Dua-duanya. Mana ada dua-duanya, emang bapak lu dua. Bapak satu. Nah, gitu dong. Bapak Subang. Baru tahu dari mana berapa sini? Dari temen itu Yang mana? saraf jepit. Yang mana? Oh. Allahu Akbar, Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau penyakit nenek-nenek dulu gitu gondokan. Gitu. Kalau dia sebenarnya teroid sini. Serem deh. Allahu Akbar. Di Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, astagfirullah. laki lo sayang bener po malu po. Gila. Hah? Sakit emang po? Cuma dicolek gini doang. Emang sakit? Di marah-marah lo ditanya. Tekokak lo. Allahumma. Nih kita main game bot. Tut. Tit. Main handphone nih Aini. Titit tuh. Handphone gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Cuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Cik. Sini leher. Sini. Duduk. Sini. Tuh. Buka. Sini, nggak apa-apa, nggak usah malu lah. Ngapain malu lo? Kepalaku kelingan ini. Iya lo, langsung naik darahnya tuh. Langsung muter nggak? Nih, biarin. Dudukin, jangan nyender. Bang, lo di belakangnya bang, nyender bang. Lo nyender po kayak sapu. Muter nggak palanya? Sini. Langsung. Dia ini juga sering sakit pusing. Iya, betul. Vertigo. Iya, betul. Beneran nih. Lambungnya juga. Iya, asam lambung itu. Gitu, makanya nanti pulang kunyit kencur dulu ya po ya, diparut terus diminumin ya, abang itu tahu lah. Gitu. Nah ini baru pelan-pelan nih, kita pakai kapur sirih nih. Diolesin aja. Nggak tahu dimakan sama lu lah, masa diolesin barangan aja lo, emang lo yang ngobatin, main dioles-olesin aja apa ya. Allahu Akbar. Apa sih? Sakit. Bismillah, ini segede gini nih gondongan ini tuh, semoga mana lebih yang ada yang kemarin sama tuh. Sama. Nggak tahu bu, tapi nggak tahu nggak sembuh. Udah kempes. Saya bukan saya nyembuhin, karena saya cuma nyiksa orang. Sekali lagi saya pastiin, saya bukan nyembuhin, Allah yang maha pesembuh. Ya Syifa. Sama kemarin segede gini, tapi nggak tahu orang nggak sembuh lah. Makanya jangan berobat sama gue. Karena saya nggak pernah merasa nyembuhin sih, Allah lah yang nyembuhin. Itu bahaya tuh. Kalau ada omongan saya nih, tuh gara-gara gue tuh diobatin tuh, Allah maha pencemburu loh. Serius saya berapa kali kita ngomong gitu tuh, gara-gara saya tuh saya kasih tahu jadi bener. Itu Allah murka tuh Pak. Karena sebenarnya kan bukan karena Bapak, karena Allah itu. Nama saya Meti Herawati. Saya baru pertama kali berobat di sini. Saya menderita penyakit hipertiroid sudah membesar, sudah kurang lebih hampir 4 tahun. Dan dokter menyarankan untuk operasi, tapi saya tidak mau. Dan saya sudah berobat kemana-mana, tidak ada hasilnya. Insya Allah dengan berobat di tempat Pak Bang Reja, insya Allah saya sembuh. Tadi cara pengobatannya itu dipijit di saraf-sarafnya, bagian sarafnya itu
aduh bener-bener sakit bener, semua saraf-saraf, dan itu bener-bener berasa sama penyakit saya, bener-bener menyentuh banget. Saya baru kali ini berobat ya bener-bener merasakan gitu, yang bener-bener kesentuh banget gitu sampai ke sakit yang saya derita ini. Ya memang sih sangat sakit ya, insya Allah kedepannya saya akan sembuh dan selama-lamanya, amin. Astagfirullah. Ya La ilaha illallah. La illallah. Kayak gue lah kayak zikir di sini. La illallah. Subhanallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah. Allah Akbar. Saya jin dari Timur Tengah. Ha ha ha. Ya Allah. Gitu. Allah Akbar. Subhanallah. Ya loh. Ya Allah Rahim. Sok-sokan nyebut-nyebut lu gaya lu. Kenapa? Iya ini. Iya makanya sabar, udah yang kerjain saya. Ini orang sama orang ini juga nih. Orang Minang nih. Ini tuh. Ini orang Minang nih, Bu. Dia punya toko sama Pak. Di toko plastik-plastik. Kalau ini toko apa? Baju nih. Sejadah sarung. Tuh, jual sejadah sarung. Rame nih. Alhamdulillah rame lah. Sekarang agak Berkah lah. kemarin mana ngurusin. Nah, ini makanya saya ngurusin. Sini. Suaminya mana suaminya? Ada kan sih? Belum menikah ya? Masih ada. Di Lampung. Ini enggak apa-apa. Kenapa? Kayaknya ngamuk terus suruh pulang dulu. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Sini. Ngamuk kayak gini nih ngamuk ini. La ilaha illallah. Allah Akbar. Astagfirullah. Serangnya terus ya. Hah? Ibu diserangnya terus. Maksudnya? Maksudnya matain saya bunuh. Kali. Masa marah-marah mulu. Gue gele melototin gue letak kokak. Masa lu melototin lu obatin? Sakit. Sakit. Sini makanya. Sakit kan? Ya Allah. Allah Akbar. Sakitnya? Allah Akbar. Oh, sakit. Astagfirullah. Sakit. Jin aja sakit ya. Mau keluar nggak bisa coba bang. Kunci aja dalamnya. Coba lu. Makanya kalau udah lumping lagi mainin, kalau gue kunci ya bisa. Tapi kasihan aja. Makan beling terus lagi. Beras nggak laku ntar ke dalam lumpingnya. Uni. Allah Akbar. Ya, emang sering marah-marah jadi ya. Ngomong aja. Lu dong, kasih tau dong. Lu jagain malu aja. Gitu. Berarti lu kan udah bener nih. Sekarang otaknya udah bener nih. Kemarin salah, engsel kendor, Bu. Sekarang udah bener dia. Dia jadi anak soleh bener nih. Bayarlah sekarang 10 juta berobat sama saya. Enak aja nggak mana. Iyalah, ya Bapak boleh nggak? Tadi aja orang disantet bayar, dia obatin. Ini yang ngirim yang bayar dia yang bayar nih. Padahal malah ngerjain. Geblek kan tuh. Hah? Coba Pak, zaman sekarang tuh. Berobat lah sama saya, nggak pakai apa-apa. Marah nggak tuh yang biasa ngobatin? Marah lah. Mikirinnya tuh yang saya obatin orang yang tadi tuh. Mana yang nggak tahu, saya sih nggak pernah mikirin dia. Makanya Pak, main ke rumah, memang harus ke rumahnya ngeruat. Tapi kan saya bilang, saya nggak janji, enak aja ke rumah. Emang orang kaya mana bisa, begitu nah. Lah memang begitu saya Pak. Iyalah. Orang susah yang kita datengin, orang susah yang membutuhkan pertolongan kita yang wajib. Karena sunnah Rasulullah dekat dengan orang yang tak mampu. Itu makanya pengobatan kita gratiskan. Kalau Uni mah orang kaya nih, ya kan? Berobat aja lah sana ke paranormal. Kadang-kadang parah, kadang-kadang normal. Aduh, gue begini dimasukin YouTube paranormal ngeliatin gue kali ya. Bohong ya, itu bercanda guyon ya. Saya mah tukang urut, beneran deh, mohon maaf, walafu. Tapi ya gimana biar lucu. Cing. Uni serius saya, bayar 10 juta lah.
Enak aja. Berat nih 17 tahun begini Pak. Coba Pak. Wajar yang murah apa 10 juta? Murah lah. Coba ke psikiater. Mahal. Uni mah mau aja sebenarnya, tapi mau kok bercanda doang. Masih dibayar sama Uni mah. Kayak ibu ini juga, berapa Bang Reja? Dia pon emang kok minta duit. Nih ibu ini Bu tanya, Pak, benar nggak Pak saya pernah ngomong? Pak, Brian aja sama saya. Berapa Bang? Saya kirim. Saya biasa kalau minjem uang itu ke ustaz. Ada Bu Ustazah teman saya. Ya gitu Pak, kalau mau sodako mah berbutan lo Bu sama gue, nak mendingan saya ngutang. Saya nggak pernah minta nih Pak, beneran. Tanya ibu ini aneh. Dia nawarin Bang Reja butuh berapa? Tuh tanya nih orang ibu. Ibunya, ini bapaknya biar tahu nih Pak, kan saya suruh kasih lihat WA-nya. Siapa yang minta duit sama lo Bu? Dia bilang gitu. Saya mau bantu orang, saya mau menceritain begitu Bu. Saya salah kirim, saya ustazah kan, saya tulis ustazah ini. Dia kan jadi ustazah, anak saya salah WA. Bu, harusnya ke ustazah teman saya. Biasanya minjem uang sama dia ada aja kan uangnya maksud saya. Dan pasti saya bayar, uang itu buat nolong orang. Tuh aja bangunan masjid, pesantren, minta sumbangan. Itu malah Rasulullah. Serius saya nggak bohong. Ada pesantren di Gresik nggak pernah minta bantuan dari siapapun. Gimana? Paling ngutang, kalau ngutang nggak bisa. Alhamdulillah ngutang masih dipercaya Pak, nggak apa-apa. Gitu. Serius Bu, saya nggak bohong. Karena itu buat bantu nolong orang saja sih, nggak apa-apa lah. Kenapa harus malu saya pribadi? Makanya Bu, nggak ada kayak gitu-gituan saya. Kasihan yang tadi orang itu. Ini juga ibu juga kasihan nih. Beneran. Saya udah besok lah saya kerjain. Nanti saya WA lah. Tapi gue kadang-kadang ada di sini, kadang-kadang nggak aja. Tapi kemarin-kemarin belum pernah ada karena apa? Karena gue kadang-kadang mau jalan ngaji ada yang minta tolong berobat. Itu yang jadi berat. Bener nggak Bu? Duluin mana? Orang yang sakit lah. Itu yang saya nggak enaknya. Ya kan Kak? Ada aja. Tapi tetap malam kita tawasulan. Makanya. Iya makanya uninya jangan pikiran jadi penyakit. Saya jadi pusing kalau yang diobatin nggak sembuh-sembuh, saya tuh pikiran Bu. Serius saya, bukannya karena saya kan nggak apa ya, nggak kalau orang yang apa ya namanya apa ya, kalau misalnya orang yang ngarepin orang itu datang ya, kalau saya enggak malah saya malah bisa jangan kesini lagi, berarti udah sembuh. Itu benar Bu, karena tujuannya gitu, bukan untuk apa. Sebenarnya begitu sih Bu. Nanya mulu lu kayak pembantu baru. Ya, kenapa? Ya kunyit kencur buat vertigonya, buat asam lambung. Kunyit kencur pakai madu, jangan dimadu. Airnya direbus, diseduh. Kokak lo, diseduh. Habis itu dibuang. Jadi bangle entar dulu. Tap bangle itu di air godokan direbus kalau bangle. Anak lo yang bacain doa Al-Fatihah. Semoga jadi anak yang soleh kan, peduli sama orang tua. Itu maknanya sebenarnya itu. Jadi kalau anak peduli sama orang tua kan berkah hidupnya. Kak, ini saya nih. Iya. Karena itu tenang, buat tenang. Astagfirullah. Jadi kayak orang apa ya? Ke ini Bu sebenarnya. Astagfirullah. Itu kalau orang gila kan gak sadar kan dia teriak kan? Nah, itu makanya saya bingungnya di situ. Bisa jangan teriak-teriak mesti, tapi kan kalau hatinya salawat kan nggak teriak-teriak. Saya pernah salawat, saya pernah habis sholat tuh saya Jangan habis sholat tiap hari terus salawat aja bilang. Enggak, maksudnya saya sholat Sallallahu alaihi Muhammad. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Iya, makanya salawat diisi, tapi dalam hati kalbunya diisi. Iya. Astagfirullahaladzim. Takut. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman. Allah Akbar. Allahu Akbar. Nah, gerbangnya tutup. Ya Allah. Allah Akbar. Udah lah, udah nggak ada datang lagi kan. Allah Akbar. Allah Akbar. Rumah di mana sih Uni rumahnya? Uni. Rumahnya di mana rumah Uni? Terus saya main ke rumah Uni lah. Biar deh. Di rumahnya nanti ngobatin. Enak. Nanti WA aja Uni. Nggak apa-apa naik motor paling sama kita. Iya. Nanti WA aja ya. WA aja. Kan di YouTube gua ada tuh, ada nomor gua. Yang nomor 200 nanti lo WA aja.
Ada Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Buka mulutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kayak kenapa marah-marah emang? Hawanya marah, pengen marah terus ya? Hah? Tak? Ya karena nggak suka Nggak suka apa Mas? yang nggak apa yang saya nggak benar gitu, yang saya sebut benar, mereka bilang saya tuh nggak benar gitu. Karena merasa diri kita yang paling benar salah. Bukan merasa diri benar. Karena kakak melihat kakak benar kan? Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Allah Akbar. Allah Akbar. A'udzubillah, yang benar. Mulutnya dibuka. Banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diusap. A'udzubillahi minasyaitonir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir. Yang benar kau. Yang benar bacanya. A'udzubillah. Nah, yang dibuka mulutnya emang. Karena berbeda tuh hurufnya. Itu huruf makrifat tuh. Makanya kada ha. Kalau kanan hu satu hembusin hus, itu capek gua. Qul huwallahu tuh, hu-nya tuh simbol. Itu huruf makrifat. A'udzubillahi Nah. Ini minasyaitonir loh, rajim. Allah Akbar. Makanya jangan marah terus. Kalau marah langsung istighfar, salawat. Salawat pokoknya. Jangan tinggalin salawat pokoknya. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Ya Allah. Net. Allahu Akbar. Enak Pak megang incet anak. Kayak boneka-bonekamu yang dipencet. Totet. Oh gitu. Lagian makanya udah nempel. Astagfirullah. Astagfirullah. Potong leher. Allahu Akbar. Potong lagi tangannya. Allah. Potong lagi tangan ini. Ayo lo nggak bisa gerakan lo. Potong lagi badannya nih. Potong lagi lehernya. Potong kupingnya. Tahu nggak? Itu bohong. Tahu nggak? Itu was-was. Disebut yuwaswisu fi sudurinas tuh. Maka disebut was-was. Makanya kalau ada seorang ingat itu. Maka itu yang bisikin tuh belum tentu benar. Makanya akal sama kolbunya harus sinkron. Ketika ada bisikan dilihat dulu selusuri. Oh ini lebih banyak baiknya apa mudorotnya. Ternyata banyak mudorotnya. Coba efeknya jadi gini. Sama suami ngelawan. Banyak salahnya apa enggak? Sama suami bilang lawan. Marah-marah nggak ngelawan gimana? Marah gimana? Tuh makanya nggak tahu, nggak sadar. Sekarang baru sadar. Karena kemarin merasa dirinya paling benar. Begitu. Karena merasa ada bisikan kita yang paling benar. Dan itu yang merasa. Nah ya makanya ngapain dengerin? Jadi itu semua setan. Iya jelas lah. Was-was dikirim karena panik, tekanan gitu. Makanya emang enak. Pencet lagi, totet. Kayaknya biar dia sendiri yang lawan Bu, karena sudah nempel kan gitu. Jangan dia berusaha sendiri. Kenapa? Iya. Karena kadang-kadang bukan alam sadarnya dia. Begitu. Jadi ya begitulah. Ya pokoknya gitu lah Bu, insya Allah. Tapi pelan-pelan tuh. Dan ada penyumbatan juga di otak karena terlalu minum obat keras buat otak. Jadi dikasih obat tenang itu sebenarnya malah menghayal pikirannya. Makanya tuh kalau menghayal itu alamnya itu alam ini, alam iblis ini maksudnya ya. Makanya orang menghayal itu nggak bagus. Bukan bikin orang satu nih. Secara kedokteran orang banyak menghayal Pak, gampang frustasi.
Nah itu tuh alam-alam carut marut, bukan alam, ada alam kan alam ini dunia nih alam fana lah. Kalau disebutnya emperik, alam emperik nih kalau bahasa ya. Hah? Ini kita alam emperik. Nah baru tuh menghayal itu alam jin tuh. Dikasih masukannya halanya tuh. Makanya itu ada zikir tapi alamnya ngayal tuh. Nah itu tuh nggak bener tuh. Baru naik ke alam mana gitu. Nah, nggak tahu lah tuh tanya ustadz itu tahu. Gitu. Kecuali kakak zikir ketemunya baginda Rasulullah tuh benar, nggak mungkin bohong. Nah apa? Iblis juga bisa punya istana arsnya Allah. Saya kasih tahu sama kakak, hati-hati. Jangankan wali kak, orang tua kakak semua bisa kecuali satu baginda Rasulullah SAW. Saya kasih tahu sama kakak. Ya, tuh bener kan dikasih tahu bener. Sodokan kue putu. Tapi beneran, iblis bisa bahkan menciptakan satu istana seperti arsnya Allah. Saya kasih tahu kak, beneran. Tanya bapak nih. Makanya perlu guru untuk zikir itu agar tidak salah ke tariko ajajil. Karena ajajil juga zikir. Serius. Maksudnya begitu, jangan sampai lah kita. Makanya perlu yang bernasab sampai ke Rasulullah itu. Jadi enak zaman sekarang mah maksud kayak gitu. Ikut orang. Dulu mah sampai ke jauh-jauh. Bener nggak Pak berjuangnya Pak? Tanya nih Bapak ya Pak ya. Nih jangan tanya Pak nih. 40 hari dulu. Kenapa? Berasa nggak Pak? Di sendirian suluk. Beneran. Kalau sekarang mah enak Pak di rumah orang ya Pak ya. Sama kan dipermudah sekarang. Dulu orang anak kecil orang Seminang tuh di masjid di surau jauh dari orang tua Pak. Zikir Pak mereka. Kalau sekarang mah enak di rumahnya diajarin akhirnya, bener nggak Pak ya? Kalau mau ziarah juga tanya bapak naik angkot, malam-malam jalan ngerasain nih beliau. Iya beneran Pak. Dan ini yang ngalamin nggak beliau. Mursyid tuh, makanya rendah hati nggak pernah merasa dirinya bisa. Bodoh aja, salah aja. Coba tuh, kakak baru belajar jadi ustazah aja, udah paling bener, ya kan? Iya kasarnya kan begitu kan maksudnya. Kakak bilang yang nggak dilihat suka nggak bener itu masalah tuh. Coba, emang situ Allah bisa nentuin itu salah dan bener. Nah makanya apa yang menurut kakak nggak sesuai salah. Lah kakak lebih hebat tuh. Coba istighfar kan, salah nggak itu? Bener coba saya lihat. Wah ini pikiran normal nih. Nah sekarang pikiran kakak normal, bener apa salah? Karena Jumat kan ngobatin anak sindrom saya Bu. Mana anak bayi. Pokoknya kalau sempat saya kasih tahu. Ya Bu ya semangat ya Bu. Ini ya. Apalagi nih sakitnya, sehat kan? Nanti tinggal tengkurap di rumah kok. Sama itu kakak itu. Saya mau melihat aja apa sih kelakuannya di rumahnya. Kasihan lah. Jadi nggak setengah-setengah. Jadi kakak bisa langsung pulang ke Lampung. Ya kan kalau udah sehat kan? Kasihan suami anak-anak sana kan? Iya emang nggak kangen sama anak. Karena jauh Bu. Dari Lampung ke sini Pak. Gitu. Bener kan? Kan kamu udah bisa ngomong. Nih ngajinya rajin loh. Iya sih. Ya Allah. Dia anak kecil aja, anak kecil yang pengen kesini. Ini kamu apa ayah yang mau kesini? Sayang, yang mau kesini kamu apa ayah? Hah? Apa ayah ini? Tuh ini. Ini anak kecil Pak, dia mau kesini sendiri. Iya. Karena dia pengen ngaji. Padahal nggak bisa, suaranya dulu belum ada. Sama sekali. Udah biasa suaranya ngajinya 2 kali. Berarti bersyukur nih anak. Semakin dikasih nikmat, semakin dia tingkatin ibadahnya. Keluhan dari umur 17 tahun, badan kejang, mulut berbusa. Udah gitu, selama itu terus setiap kalau udah kecapean udah gimana, bangkit, kejang lagi, mulut berbusa lagi. Sedang apa, melakukan apapun, kejang lagi, mulut berbusa lagi, terus itu sakit ayan, dalam ilmu kedokteran sakit epilepsi. Apa itu benar? Saya nggak tahu itu benar apa enggak, apa tidak. Menurut dokter itu epilepsi, tapi menurut kata-kata biasa penyakit umumnya penyakit sakit apa namanya kejang, mulut berbusa, sakit ayan ya. Terus sesudah selama berobat ke dokter, dikasih
obat kasih itu nggak ada ininya, nggak ada penyembuhan, nggak ada perubahannya, tetap dikasih itu terus sama dokter. Udah gitu karena nggak kuat, udah gitu sering pernah juga ke merasa seperti pernah mengajar di TPA, sama ikut remaja masjid. Udah gitu sudah itu kita sama-sama guru mengajar di TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Setelah itu dengan guru pengajar kita, saya langsung ditanya, Yeni setiap sholat bacanya apa? Saya langsung kaget gitu, langsung berdiri teriak mengucapkan surat itu, langsung saya baca teriak. Padahal sama sekali tidak sadar, tapi saya terasa. Udah gitu selain terasa, saya tidak pernah membaca atau tidak pernah saya hafal surat itu, tapi tahu kok itu langsung begitu. Udah gitu setelah itu setiap sholat saya baca. Setiap sholat saya baca. Udah gitu saya tidak tahu sedang apa, langsung saya teriak-teriak mengucapkan berlari-lari, ini bukan Yeni, ini kakeknya, dia ini cucu kami yang paling kami sayangi, begitu. Apa kalimatnya apa tuh, bacaannya apa? Agak dekat. Nggak baca kalimat itunya, surat At-Takatsur. Mau dibaca? Masa? Iya. Saya langsung kaget teriak baca At-Takatsur. Sudah gitu langsung berdiri dari duduk ini, langsung tangan begini, langsung saya baca surat At-Takatsur. Padahal sama sekali nggak saya hafal, nggak pernah saya baca surat apa selama saya sebelum di masjid, sebelum aktif ke masjid dan ke majelis, atau sebelum saya ikut mengajar TPA, saya tidak pernah hafal surat-surat pendek selain Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas, atau surat-surat pendek yang itulah, Al-Kautsar, Ina atau Inal Kautsar ya, Al-Kautsar. Selain An-Nas, selain itulah pokoknya surat-surat pendek itu yang saya hafal selama dari kecil. Nah, tapi setelah itu saya baca itu terus, saya merasa kesurupan, tapi dianggap sama keluarga saya gila, dibawa ke rumah sakit jiwa di Bogor. Itu. Kalau Umi sendiri asli mana sih? Asli Padang. Padang mana? Di Maninjau, Sungai Batang. Oke, tadi kata Reza sendiri tadi yang diomongin tuh ke Umi apa aja? Yang diomongin? Yang dinasihatin sama Reza. Oh, yang diomongin tadi, saya sering marah-marah sama ibu, sama mama, sering marah-marah, katanya jangan marah-marah lagi, emosi harus ditahan, harus dilawan dengan membaca istighfar sama salawat Nabi Muhammad SAW. Cara pengobatannya sendiri, sakit gak sih? Sakit di kaki, kepala, leher. Di kaki tadi sakit, paling sakit di sini, di kaki lagi, telinga juga. Kaget begitu. Iya kayaknya begitu. Oke.
Mudah-mudahan biar cepat matang. Amin, insyaallah. Terima kasih Iya. Umi ya. Iya. Nama siapa tadi? Yeni Susanti. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu. Alhamdulillah sahabat Al-Ikhlas, kita udah ada di penghujung acara. Jadi kita udah selesai nih ngobatin terapi. Untuk itu sahabat Al-Ikhlas mohon doanya. Untuk itu bantu like, subscribe, karena dengan subscribe Anda saya semangat ngobatin orang. Sampai Anda bisa mengetahui orang-orang yang nggak tahu jadi tahu lah. Untuk itu sekali lagi saya mohon terima kasih sebanyak-banyak, nanti apapun yang nonton, yang nge-like, yang subscribe di sini, semoga mendapatkan jariah, karena uang dari sini pun kita bagikan lagi untuk anak-anak sindrom. Karena yang megang uangnya nanti si Kino ini, kameramen tekokak saya nih. Gitu ya. Jadi uang di YouTube ini bukan saya megang, saya pastikan sekali lagi. Jadi saya kasih serahkan kepada Kinoy. Terserahlah Kinoy mau apa, mau dibikinkan tempat apa, yang penting saya kasih aman itu aja. Jadi saya selalu bilang kan, bukan yang berobat di sini dapat uang ini bukan untuk saya beneran, dan sayanya, dan menyediakan saja jasanya untuk apa. Untuk itu sahabat Ikhlas, semoga yang like, subscribe mendapatkan jariah juga ya. Kejarlah amal ibadah jariah, karena jariah itu mengalir sampai kita meninggal, jariah itu terus mengalir. Gitu. Jadi jangan percaya kalau ada orang mati dibaca Al-Fatihah nggak nyampe, jangan percaya. Suruh orang yang mati kita bacain, nyampe semua. Riwayat hadis semua bilang nyampe beneran. Di sahabat Rasulullah ada pertanyaan seorang ibu-ibu, dia ibunya meninggal, kata Rasulullah berikan makan dan minum, sampai ada riwayat 14 riwayat. Jadi semua kebaikan apapun yang tunjukkan kepada orang tua kita, insya Allah wallahu a'lam bishawab, tapi nyampe lah. Untuk itu semoga kita melakukan kebaikan ini hanya untuk kedua orang tua saya, dan semuanya hanya untuk Allah lillahi ta'ala ya. Yang kedua, tiga, untuk baginda Rasulullah terus salawat, karena dengan salawat itu Allah juga salawat ya. Ayyuhallazina amanu kutibu shollu. Allah bersalawat tuh, bukan sholat, bukan umroh ya. Jadi disitulah Allah saja salawat, dan salawat itu Allah yang nyuruh. Sholat ada salawat di situ, dan memuji baginda Rasul. Ingat, salawat bukan untuk minta duit. Salawat untuk lihat rumah mewah, salawat jangan. Itu namanya salawat fulus. Itu jangan, tuh jadi adab lagi, nggak boleh. Itu yang marah bukan Allah dan Rasul, tapi wali-walinya atau orang-orang itu. Karena kita memuji Rasulullah karena beliau yang menyebarkan akhlak dan memuliakan akhlaknya. Itulah baik, disitulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu sahabat Al-Ikhlas lagi salawat dalam hati lalu atau biasa. Maaf sekali lagi, alafu ya Ghafar, yang maafkan, yang menutup semua kesalahan, ya Ghafur, yang menerima semua kesalahan, yang menutup semua kesalahan keburukan. Walafu, saya mohon maaf secara lahir dan batin saya Al-Fakir, bukan Al-Fakir terlalu bagus ilmunya, jadi saya nggak ada ilmu juga, jadi saya Reja tekokak, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam pengobatan ya. Sekali lagi, saya cuma tukang urut, dan jangan pernah puji saya mohon sekali lagi, saya cuma ngurut, datang ngobatin aja, karena kesembuhan milik Allah. Sekali lagi, jangan pernah puji saya, Allah maha pencemburu. Dan saya juga nggak pernah merasa nyembuhin orang-orang yang saya pegang. Saya nggak pernah merasa menyembuhin, karena Allah semua yang nyembuhin. Sekali lagi saya bilang, Allah lah yang nyembuhin, saya di sini cuma nyiksa, dan Allah yang maha penyembuh, yang menyembuhkan. Oke? Karena Allah marah ketika saya bilang saya nyembuhin, saya langsung menjadi murka, karena Allah maha penyembuh. Allah yang boleh viral, bukan saya nih. Ya lagi, mohon maaf secara dohir dan batin, saya mohon maaf secara pribadi dan tim beserta ini. Semoga amal ibadah ini untuk tim di pengobatan. Untuk itu yang bantu di sini, sekali lagi saya doakan untuk kakak saya, keluarga saya yang terus mensupport saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Waktu sahabat Ikhlas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lama-lama